Tentu ke depan pun kami mempersiapkan kader terbaik kami untuk ke depan. Siapa yang sekarang? Yang sekarang yang memimpin partai, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. AHY bermimpi untuk jadi calon presiden 2024 gitu kan. Nah, membawa fotokopinya Pak SBY ketinggalan zaman. Ayo kita lihat. Karena bagaimanapun kita bicara pilpres, lagi-lagi yang tergantung masyarakat. Teman-teman, semua orang yang mendirikan partai politik ialah bertujuan untuk mencari kekuasaan secara baik dan benar. Itulah tujuan mendirikan partai. Tentu puncak dari semuanya itu kan presiden, bisa wakil presiden, gubernur, dan seluruhnya. Itulah kekuasaan. Tapi harus dicari secara baik dan benar. Bahwa ada hal-hal yang di dalam diri Pak SBY itu harus diperbaiki untuk kebutuhan bangsa kita ke depan, itu iya. Banyak yang harus diperbaiki gitu. Jangan kemudian ada fotokopi copy paste-nya Pak SBY dibawa untuk 2024, itu salah kaprah gitu. Karena itu Partai Demokrat pun begitu. Kalau kami waktu itu pernah berkuasa 10 tahun menyiapkan Pak SBY, tentu ke depan pun kami mempersiapkan kader terbaik kami untuk ke depan. Siapa yang sekarang? Yang sekarang yang memimpin partai, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Ayo kita lihat, apakah memungkinkan. AHY bermimpi untuk jadi calon presiden 2024 gitu kan. Nah, membawa fotokopinya Pak SBY ketinggalan zaman. Bagaimana tidak ketinggalan zaman? Sangat jelas kita lihat fotokopinya Pak SBY itu adalah perwujudan maju di DKI waktu pemilihan gubernur yang dilakukan oleh AHY. Itu fotokopi 100% gayanya Pak SBY. Buktinya kalah kan. Periode putaran 1 aja sudah gugur, apalagi masuk putaran kedua gitu. Nah, Karena bagaimanapun kita bicara pilpres, lagi-lagi yang tergantung masyarakat, ya kan? Kita juga bisa mengukur diri lah, bagaimana nanti aspirasi masyarakat. Kemudian kedua juga tergantung tiket, ya kan? Koalisi seperti apa itu kan tergantung dari teman-teman partai politik. Dan di sini nanti perlu dialog politik karena dibatasi oleh presidensial threshold 20% itu. Karena itu selalu kami mintakan untuk apa 20%? 0% saja semakin banyak pilihan. Dan kalau itu 0% tentu banyak pilihannya. Termasuk kalau ada niat untuk memilih AHY menjadi presiden. Jadi terkabul. Bang, kalau untuk komunikasi politik sendiri sudah. jadi di pemilu 2024 mendatang, tipikal prototipenya Pak SBY udah ketinggalan zaman, nggak bisa lagi itu dibawa. Apalagi tidak pernah turun ke jalan, apalagi atau tidak pernah masuk sawah gitu kan, lalu bicara tentang rakyat kecil gitu. Ya udah, wassalam sajalah. Mana apakah mendengarkan suara rakyatnya seperti apa, ya kita ikuti saja lah ya. Jadi sampai dengan saat ini kami jalin komunikasi dengan semua pihak, jalin komunikasi dengan semua partai, termasuk juga lah ada beberapa calon presiden. Kebetulan memang komunikasi kita baik, kita jalin terus komunikasi itu. Tapi untuk masalah pencalonan belum saatnya kita bicara. Kalau dari Partai Demokrat ya, ini sikap kami ya, kami belum membicarakan dan merasa belum saatnya. Tapi kalau yang lain mau membicarakan silahkan saja. Jangan nanti kami disampaikan bilangnya belum pantas nih bicara nih. Kalau ada yang bicara yang lalu dibilang belum, bukan. Kami hanya merasa belum saatnya untuk bicara itu saat ini. Tapi kalau yang lain ingin membicarakan atau membahas silakan saja ya. Silakan saja. Kemana aja bang? Yang sudah diseriusi oleh Partai Demokrat. Kalau Anda ikuti itu kira-kira setahun terakhir Mas AHY itu selalu melakukan safari itu ke semua partai politik. Oh, berarti itu juga salah satu membuka untuk komunikasi juga ya, Pak? Iya. Sekalian nyari cawapres juga ya. Ya, dialog toh. Kan kalau kau hendak meminang putrinya Pak Haji, jangan hanya putrinya kau pacari, Pak Haji juga kau harus ketemu, berdialog. Harus diajak ngopi Pak Haji. Cocok kan itu. Tapi Oke, tapi komunikasi. sudah ada bidikan dari Demokrat untuk partai mana aja yang mau dijadikan teman koalisi nanti? Siapa saja. Sepanjang kita punya semangat bersama membangun negara, kita sama-sama. Bukankah negara ini negara kita sama-sama juga? Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa partainya belum menentukan sikap terkait koalisi partai di pemilu 2024 mendatang. Hinca menyampaikan bahwa komunikasi politik terus dilakukan. Hinca juga menegaskan bahwa koalisi dilakukan bila parpol-parpol yang ada memiliki visi dan misi sama dengan Demokrat. Kalau Anda ikuti setahun terakhir, Mas AHY selalu melakukan safari itu ke semua parpol, kata Hinca saat ditanya Demokrat sudah berkomunikasi dengan parpol mana saja.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan partainya menyambut baik kemungkinan Prabowo maju lagi. Bahkan, kata Jazilul, partainya membuka peluang memasangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Prabowo di Pilpres 2024. Pasangan Muhaimin Prabowo mungkin atau Prabowo Muhaimin dapat saja terjadi. Yang penting dapat merebut hati rakyat dan menang menerima amanat, kata Jazilul Fawait. Diberitakan sebelumnya, meski pemilu 2024 masih akan digelar beberapa tahun mendatang, sejumlah nama sudah masuk dalam bursa pencapresan. PKS pun membuka peluang terkait duet Anies Baswedan Sandiaga Uno sebagai paslon di Pilpres 2024 nanti. Duet Anies Sandi adalah sebuah keniscayaan, kata Presiden PKS Ahmad Syaihu. Syaihu menegaskan, PKS masih mencari sosok yang tepat untuk diusung pada Pilpres 2024 nanti. Adapun usulan mengusung Anies Sandiaga, kata Syaihu, bukan berarti PKS bakal mengusung kedua orang tersebut. PKS terus berkomunikasi dengan sejumlah pihak sebelum menentukan jagoannya. Namun saya tetap memandang, masih berjalan dinamis. Jadi komunikasi terus kami bangun, semoga ke depan sudah bisa kami dapatkan, ujarnya. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didorong kalangan nelayan di Lamongan untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Bahkan deklarasi dukungan AHY Capres Pilpres 2024 sudah marak di kalangan nelayan yang tergabung dalam Nelayan Pantura. Dukungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Partai Demokrat yang selama ini melalui kadernya ikut menyumbang berbakti pada negeri terlebih pada nasib nelayan di Jatim, khususnya di wilayah Pantura. Cuma Partai Demokrat yang selalu memperjuangkan nasib nelayan dan selalu memberikan bantuan untuk nelayan. Terlebih saat pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan kader Demokrat, mereka datang banyak membawa program Partai Demokrat untuk kepentingan nelayan, jelas Ketua Nelayan Pantura Kawasan Paciran Lamongan Winarto. Dijelaskan Winarto, selama ini Partai Demokrat telah memberikan bantuan lebih dalam mensejahterakan nelayan di wilayah Pantura. Bantuan sembako maupun bantuan lainnya sangat berharga bagi nelayan, terlebih saat tak melaut di saat pandemi COVID-19 di Jatim Tinggi. Demokrat melalui kadernya turun memperhatikan keperluan kita. Hal inilah yang menjadi pertimbangan kami nelayan Pantura mendukung AHY di Pilpres 2024, tegasnya. Selain itu kata Winarto, sosok AHY yang muda dan memiliki kemampuan yang luar biasa juga menjadi faktor dukungan para nelayan. Pasalnya, nelayan melihat sosok muda sesuai dengan era milenial merupakan sosok yang pas saat ini untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Kami melihat pemikiran AHY lebih cerdas dan luas dalam memaparkan visi dan misinya saat tampil di hadapan publik, sehingga kami yakin Indonesia akan maju jika dipimpin AHY, dalih Winarto. Diharapkan dengan dukungan dari nelayan Pantura di Pilpres 2024, tambah Yasifun selaku Ketua Nelayan Gresik, dukungan akan terus mengalir untuk Partai Demokrat dalam menghadapi Pileg dan AHY di Pilpres 2024 mendatang. Kami yakin dukungan untuk AHY di Pilpres 2024 mendatang dari nelayan Pantura akan diikuti oleh elemen atau masyarakat lainnya. Mengingat sosok AHY sudah dikenal luas oleh publik akan ketokohannya dan pemikirannya sudah diakui publik, pungkasnya.